Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Rahman Oki TV. Kali ini saya ingin menyuguhkan terkait tentang konsep negara hukum di Indonesia. Tahukah kita semua, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, konsep negara hukum ini dipertegas pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Lalu kita memasukkan ketegasan negara hukum itu yang bisa kita sandingkan bahwa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kita tidak pernah meletakkan konsep negara hukum itu di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tentu setelah kita memahami adanya ketegasan konsep negara hukum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tentu kita bertanya-tanya bahwa apa sebenarnya karakter atau ciri-ciri dari negara hukum, terutama konsep negara hukum yang kita laksanakan di negara Indonesia. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin membahas juga di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, adanya ketegasan kedaulatan rakyat. Di sana dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apakah konsep kedaulatan rakyat ini merupakan konsep yang absolut? Artinya, sesuka hatinya rakyat berbuat sesuatu tanpa batasan-batasan hukum. Oleh sebab itulah, kedaulatan rakyat itu harus dilaksanakan atas batasan-batasan yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan di dalam konsep kedaulatan rakyat itu juga berkaitan secara sistematis dalam pasal 1 ayat 3 bahwa pencerminan kedaulatan rakyat itu adalah pencerminan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan negara hukum. Nah, kalaulah kita sepakat menjalankan konsep negara hukum, tentu kita harus mendahului apa-apa saja prinsip atau ciri-ciri dari negara hukum itu sendiri. Misalnya, karakter negara hukum pertama itu adalah adanya supremasi hukum, di mana segala sesuatu, tindakan-tindakan masyarakat maupun tindakan-tindakan pemerintah itu harus dibatasi oleh hukum. Jadi tidak ada kebebasan masyarakat, tidak ada kebebasan pemerintah tanpa batasan-batasan hukum. Kalau ada sesuatu persengketaan antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, orang per orang dengan orang lainnya, itu harus diselesaikan dengan panduan-panduan hukum yang tersedia dalam negara tersebut. Nah, setelah itu, dalam supremasi hukum itu, pemerintah juga harus tunduk kepada kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan. Nah, artinya negara dengan aktualisasi lembaga-lembaga negaranya, mulai dari tatanan pemerintah, presiden, gubernur, wali kota, hingga kepala desa, itu harus tunduk kepada konsep peraturan perundang-undangan. Jadi ada batasan-batasan pemerintah untuk menjalankan kewenangannya. Artinya pemerintah pun tunduk kepada konsep supremasi hukum dalam menjalankan kewenangannya. Tidak hanya itu, ada lembaga-lembaga negara seperti DPR, Mahkamah Agung, ya, Dewan Perwakilan Daerah, bahkan MPR sendiri yang mempunyai kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, dia juga harus tunduk kepada kaidah-kaidah hukum atau tatanan-tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, itulah konsep negara, atau ciri-ciri negara hukum yang pertama, yakni adalah supremasi hukum. Nah, ingin saya tegaskan kembali bahwa di dalam supremasi hukum itu tidak ada konsep main hakim sendiri. Jadi kalaulah kita bertemu orang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, orang yang bertentangan dengan orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, maka seseorang tersebut harus mampu dibawa dalam ranah hukum. Artinya apabila seseorang itu melakukan pencurian, maka seseorang itu harus mampu dibawa ke hadapan pengadilan untuk diperlakukan dan diadili secara patut
dan melalui mekanisme hukum acara yang berlaku di Indonesia. Jadi tidak ada istilah konsep main hakim sendiri di dalam negara hukum. Semuanya harus taat, ya. Bahkan konstitusi itu adalah sebagai rujukan utama hukum yang ada di Indonesia. Pemerintah, warga negara, kelompok organisasi masyarakat itu harus tunduk kepada konstitusi. Kita berpayung kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu pedoman hidup bernegara kita. Nah, itu adalah ciri negara hukum yang pertama. Ciri negara hukum yang kedua adalah dilekatkannya konsep equality before the law, atau setiap orang sama di hadapan hukum. Nah, ini juga dipertegas di dalam bab hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang itu sama kedudukannya di hadapan hukum, baik dia adalah seorang pejabat, baik dia anak pejabat, baik dia seorang pegawai negeri sipil atau orang swasta atau masyarakat biasa, semuanya tunduk kepada konsep kaidah negara hukum. Jadi semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Jadi kalau kita lihat ya, pasca reformasi, kita pernah mendengar wakil presiden, ya mantan wakil presiden, yakni Budiono, dihadapkan ke muka pengadilan sebagai saksi. Ini adalah perkembangan negara hukum yang tidak pernah kita lihat dahulunya, era Orde Baru atau pemerintahan Orde Baru, ya, atau masa Soeharto kita tidak pernah melihat pejabat-pejabat negara itu mampu dihadirkan ke muka pengadilan. Tapi pasca reformasi, kita mempertegas kedudukan equality before the law di dalam Undang-Undang Dasar, sehingga pejabat-pejabat negara, bahkan seorang wakil presiden pun pernah dihadapkan ke muka pengadilan untuk memberikan kesaksian pada kasus-kasus hukum tertentu. Nah, ini adalah perkembangan dari konsep negara hukum itu sendiri. Bahkan saat ini menteri-menteri mampu dibawa ke muka pengadilan untuk dibuktikan kesalahannya telah melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi. Nah, ini menjadi perkembangan dari konsep negara hukum itu sendiri. Jadi tidak hanya orang biasa saja atau orang-orang lemah saja yang mampu dihadapkan ke muka pengadilan, maka orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan tertentu harus mampu dihadapkan ke muka pengadilan. Jadi untuk lebih lanjutnya, kita juga dapat melihat kasus-kasus terkait tentang korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Telah banyak kepala daerah yang dijerumuskan ke penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Ini adalah perkembangan dari konsep negara hukum. Nah, karakter atau ciri negara hukum yang ketiga adalah kita mengenal adanya badan peradilan administrasi pemerintahan. Nah, badan-badan administrasi pemerintahan ini yang kita kenal dengan peradilan tata usaha negara, di mana di dalam pengadilan tata usaha negara itu kita mampu berhadapan sama di hadapan pemerintah ketika pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya mengeluarkan keputusan-keputusan. Maka apabila ada masyarakat yang tidak senang dengan keputusan-keputusan pemerintah, maka kita dapat men-challenge-nya atau menggugatnya ke peradilan tata usaha negara. Jadi azas dalam peradilan tata usaha negara itu masyarakat itu berimbang dengan pemerintah yang memiliki kewenangan. Jadi keputusan-keputusan pemerintah dalam membuat kebijakan itu dapat dibatalkan oleh seorang warga negara. Apabila kita tidak senang dengan keputusan bupati karena memecat pegawai negeri sipil, maka pegawai negeri sipil itu dapat men-challenge-nya ke Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, banyak lagi kejadian-kejadian yang dapat kita lihat di Badan Peradilan Tata Usaha Negara, di mana warga negara akan menggugat pemerintah, di mana pemerintah telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang merugikan masyarakat, di mana keputusan-keputusan ini bersifat individual, konkret, dan final. Nah, itu adalah jenis keputusan pemerintah yang dapat dibawa ke Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, itu adalah ciri ketiga dari negara hukum. Nah, ciri keempat dari negara hukum adalah kita mengenal adanya Badan Peradilan Konstitusi. Nah, setiap negara hukum modern itu sudah mengenal
adanya badan-badan peradilan konstitusi, atau kalau di Indonesia itu kita kenal dengan adanya Mahkamah Konstitusi. Nah, kewenangan dari Mahkamah Konstitusi ini ya terdiri dari 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Misalnya, Mahkamah Konstitusi itu berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang tersebut. Jadi, pembentuk undang-undang adalah pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, tidak bisa sewenang-wenang pejabat pemerintah dalam membuat undang-undang bersama anggota DPR ketika merumuskan undang-undang, tidak bisa sewenang-wenang membuat undang-undang, sehingga apabila terdapat kesenjangan di hadapan masyarakat bahwa undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar, maka masyarakat itu sendiri, seorang warga negara itu dapat men-challenge sebuah undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Kita masih ingat ada seorang security atau satpam menggugat undang-undang tenaga kerja ke Mahkamah Konstitusi, di mana MK mengabulkan seorang permohonan security ini yang dapat membatalkan sebuah pasal atau sebuah frasa ataupun dalam ruang lingkup undang-undang itu terkait bahwa undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Ini membuktikan bahwa dalam konsep negara hukum itu kebijakan pemerintah yang bersifat undang-undang tidak dapat serta-merta dilakukan atau dilaksanakan oleh masyarakat luas. Masyarakat luas dapat menilai undang-undang itu apakah sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Itu kewenangan MK yang pertama. Kewenangan MK kedua adalah MK itu memutus persengketaan hasil pemilu. Jadi apabila ada persengketaan hasil pemilu yang dimaksud adalah pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, dan pemilu anggota DPRD, maka ketika ada perselisihan, Mahkamah Konstitusi itu dapat memutus hasil perselisihan tersebut. Jadi, setiap persengketaan pemilu akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Pemilu yang dimaksud adalah pemilu yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni adalah pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu DPR, pemilu DPD, dan pemilu DPRD. Nah, itu kewenangan kedua Mahkamah Konstitusi. Kewenangan ketiga Mahkamah Konstitusi adalah di mana Mahkamah Konstitusi ini dapat memutuskan setiap partai politik yang mana ideologi partai politik tersebut bertentangan dengan ideologi Pancasila. Bisa saja salah satu partai di Indonesia itu bertentangan dengan ideologi Pancasila, sehingga pemerintah akan membawanya ke Mahkamah Konstitusi untuk diadili apakah partai politik itu layak dibubarkan atau tidak. Dan yang keempat adalah kewenangan MK, yakni memutus persengketaan kewenangan lembaga negara, di mana kewenangannya itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, konsep negara hukum itu terlalu banyak lembaga-lembaga negara yang dilahirkan. Ya, apalagi di dalam Undang-Undang Dasar itu kita mengenal ada lembaga negara kepresidenan, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, ya, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia atau Bank Sentral Indonesia, dan banyak lagi lembaga-lembaga negara lainnya yang disebutkan kewenangannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga ada potensi persengketaan antar lembaga-lembaga negara ini. Dari banyaknya timbul lembaga-lembaga negara tersebut, konsekuensi dari hadirnya konsep negara hukum, maka persengketaan kewenangan lembaga-lembaga negara ini akan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu adalah kewenangan keempat dari Mahkamah Konstitusi. Dan ada satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi apabila ada proses pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. Nah, apa pemakzulan presiden dan atau wakil presiden itu? Yakni adalah di mana apabila ada pendakwaan atau ada proses untuk memberhentikan presiden dan atau
wakil presiden. Nah, di mana Dewan Perwakilan Rakyat nantinya akan menguji apakah presiden dan atau wakil presiden itu layak untuk diberhentikan atau tidak. Sebelum sebelum presiden dan atau wakil presiden itu akan diberhentikan, maka DPR terlebih dahulu membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Nanti MK yang akan menilai apakah layak seorang presiden dan seorang wakil presiden itu dapat diberhentikan. Dan syarat-syarat pemberhentian presiden dan atau wakil presiden itu sudah dipersyaratkan khusus di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Syarat-syarat tersebut misalnya presiden melakukan tindak pidana berat, pembunuhan, korupsi, penyuapan. Nah, itu bisa sebagai syarat-syarat agar presiden itu diberhentikan ke hadapan Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya itu, apabila presiden dan atau presiden ini terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, bisa saja presiden dan atau wakil presiden ini merupakan bagian dari militer negara lain atau bagian dari mata-mata negara lain, sehingga ini dapat dianggap sebagai syarat-syarat agar presiden itu diberhentikan. Nah, tidak hanya itu, syarat berikutnya adalah apabila presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat. Nah, apa makna tidak memenuhi syarat itu? Misalnya, seorang presiden itu sakit-sakitan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga dia tidak mampu lagi secara maksimal untuk menjalankan tugas negara maupun tugas pemerintahan. Nah, ini bisa saja menjadi prasyarat agar presiden itu diberhentikan. Tentu nanti akan dinilai oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi ini dia berwenang sebagai pemutus apakah terbukti seorang presiden dan seorang wakil presiden itu dapat diberhentikan di dalam masa jabatannya. Nah, sehingga kita tahulah bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi ini merupakan aktualisasi dari berjalannya negara hukum. Jadi percuma kita menjalankan negara hukum tanpa adanya kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi kehadiran MK adalah sebagai ciri-ciri dari konsep negara hukum di Indonesia. Nah, jadi itulah 4 ciri negara hukum yang kita sadari bahwa itu terlaksana dan itu diadopsi di negara Indonesia. Lalu apa ciri negara hukum yang kelima? Ciri negara hukum kelima adalah di mana adanya masa jabatan pejabat-pejabat negara. Jadi masa jabatan itu harus dibatasi oleh hukum. Tidak ada kekuasaan yang berlama-lama di dalam negara hukum itu sendiri. Seorang presiden harus dibatasi masa jabatannya. Maksimal seorang presiden dan wakil presiden itu hanya menduduki jabatan 5 tahun. Dan sesudahnya, kalaupun dia terpilih kembali dalam pemilu berikutnya, dia dipersilahkan untuk menduduki 5 tahun berikutnya. Artinya, ada 10 tahun yang bisa dijalankan oleh seorang presiden dan atau wakil presiden. Tapi setelah dia ingin melanjutkan kembali kekuasaannya, tentu ini sudah dibatasi oleh konstitusi kita, yakni di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak ada jabatan yang tidak dibatasi. Setiap umur jabatan itu wajib dibatasi oleh hukum atau dibatasi oleh undang-undang. Nah, pembatasan jabatan itu tidak hanya pada sektor waktu, tapi juga pembatasan itu bisa kita lihat dalam konsep pemisahan dan pembagian-pembagian kekuasaan. Misalnya kita mengenal adanya konsep trias politika, ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Konsep pemisahan kekuasaan dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini merupakan aktualisasi di mana tidak boleh ada kekuasaan yang terpusat, sehingga kewenangan itu harus dipencar-pencar, harus dibagi-bagi ke dalam eksekutorial, legislator, dan yudikatif. Dan kalau kita lihat, eksekutif dan legislatif ini adalah cabang kekuasaan yang harus saling kontrol.
ya, saling mengawasi, di mana kalau kita lihat misalnya di dalam eksekutif itu ada lembaga presiden yang mengeksekusi setiap kebijakan-kebijakan peraturan perundang-undangan, maka di dalam lembaga legislatif itu ada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang akan mengkontrol setiap kinerja kebijakan-kebijakan serta pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sudah diatur bersama dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ada cabang kekuasaan yang ketiga, yakni adalah yudikatif, di mana kekuasaan yudikatif ini adalah kekuasaan kehakiman yang sifatnya merdeka dan mandiri, tidak boleh diintervensi oleh lembaga-lembaga dalam cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Maka lembaga badan peradilan adalah lembaga peradilan yang dianggap merdeka tanpa ikut campur dari kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif. Nah, itulah aktualisasi di dalam konsep negara hukum, di mana badan yudikatif ini adalah badan yang merdeka dan mandiri, tidak boleh diikut campuri oleh lembaga-lembaga cabang kekuasaan manapun, baik itu eksekutif maupun baik itu di dalam ranah legislatif. Nah, karakter negara hukum yang terakhir adalah di dalam negara hukum di Indonesia itu harus ada jaminan-jaminan hak-hak azazi manusia. Nah, kalau kita lihat di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen itu sudah mempertegas jaminan-jaminan hak azazi manusia. Misalnya, setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Setiap orang berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap orang berhak untuk memajukan potensi diri masing-masing yang dijamin oleh negara. Setiap orang berhak untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Nah, itu adalah bagian dari konsep jaminan hak azazi manusia. Banyak lagi jaminan-jaminan HAM yang sudah tertuang di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita bandingkan kalau kita bandingkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 naskah awal, itu memang tidak secara eksplisit atau tidak secara gamblang atau tidak secara komprehensif mengaktualisasikan penjelmaan jaminan-jaminan hak azazi manusia. Jadi kalau kita lihat di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 naskah awal itu tidak secara tegas jaminan-jaminan HAM apa saja yang didapati oleh warga negara. Namun setelah kita mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, kita melihat secara tegas adanya konsep-konsep HAM yang mampu kita lihat bersama, mampu kita verifikasi bersama, sehingga masyarakat ataupun warga negara tidak perlu takut dalam berjalannya sebuah organisasi negara maupun pemerintahan. Namun, sifat dari hak azazi manusia di dalam negara hukum kita itu tidak bersifat absolut. Mengapa kita dapat mengatakan bahwa hak azazi manusia di Indonesia tidak bersifat absolut? Karena memang setiap kebebasan yang didapati oleh warga negara itu dibatasi oleh undang-undang. Jadi tidak boleh kita berlindung di balik hak azazi untuk menghina seseorang dengan mengedepankan ini adalah kebebasan berpendapat. Tentu itu adalah sesuatu yang salah. Jadi hak azazi manusia itu tetap dibatasi undang-undang. Jadi memang ada kemerdekaan kekuasaan dalam setiap diri kita. Namun kebebasan yang kita pegang itu tetap dibatasi oleh undang-undang. Apabila kita menjalankan kebebasan yang bertentangan dengan undang-undang, maka kita dapat saja dikenai sanksi sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi saya tegaskan bahwa hak azazi di negara Indonesia memang sudah terlaksana, tapi hak azazi itu dibatasi di dalam undang-undang. Artinya, hak azazi di Indonesia itu tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh kerangka peraturan perundang-undangan.